Pemasangan alat peraga kampanye yang serampangan tidak hanya mengganggu pemandangan, tapi juga membahayakan keselamatan. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah daerah alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan aturan juga berakibat jatuhnya korban. Kita bahas bersama anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Selamat sore Pak Puadi. Selamat sore, Mas Reza. Baik, Pak Puadi, sebelum kita lanjut, saya mau tanya bagaimana tanggapan dari Bawaslu terkait dengan adanya APK yang dipasang serampangan dan hingga memakan korban. Ya, terima kasih Mas Reza. Saya perlu sampaikan ya bahwa kampanye ini kan dengan metode pemasangan kaitannya dengan alat peraga kampanye ya. Yang kemudian ini diatur dalam peraturan KPU di nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Setidaknya ini ada 3 hal yang kemudian menjadi pengaturan ya, yang menjadi pokok-pokok pengaturannya. Pertama berkaitan tentang pemasangan APK mempertimbangkan kebersihan dan keindahan tata kota. Kemudian yang kedua, bagaimana KPU menetapkan lokasi pemasangan APK. Jadi ada titik-titik lokasi yang mana boleh dipasang dan tidak sesuai dengan penetapan lokasi yang sudah disesuaikan dengan pemasangan APK tersebut. Kemudian juga yang ketiga, bagaimana APK itu dilarang dipasang di tempat-tempat seperti tempat ibadah, kemudian rumah sakit, tempat pendidikan, gedung fasilitas milik pemerintah, serta juga fasilitas lain ya yang tentunya mengganggu ketertiban. Nah, berdasarkan data pengawasan kampanye per tanggal 12 Januari 2024, kampanye dengan metode pemasangan APK dilakukan sebanyak 364.248 Pak Puadi. kegiatan. Pak Puadi, mohon maaf, Anda belum menjawab pertanyaan dari saya. Bagaimana tanggapan dari Bawaslu terkait dengan APK serampangan yang memakan korban, Pak? Itu pertanyaan kami. Ya, terkait APK ya yang dipasang di serampangan ini artinya bahwa keluhan-keluhan masyarakat yang kemudian Bawaslu menyadari ya keluhan masyarakat atas pemasangan APK yang terlihat serampangan. Di satu sisi, momen pemilu ini memang 5 tahun sekali dan kesempatan bagi peserta pemilu untuk kampanye hanya untuk beberapa bulan saja. Namun di sisi lain, tidak dapat dibenarkan jika kesempatan itu dimanfaatkan dengan sembarangan atau serampangan ya menurut Mas Reza tadi tanpa mempertimbangkan keindahan dan kebersihan kota serta keamanan. Nah, karena dalam PKPU 15 tahun 2023 ini kan pemasangan APK telah diatur di zona yang telah ditentukan berdasarkan keputusan KPU. Kemudian juga APK pemilu ini juga tidak boleh dipasang di tempat yang dilarang, yang tadi saya sampaikan di tempat ibadah, tempat pendidikan, kemudian fasilitas pemerintah. Juga pemasangan APK harus mempertimbangkan aspek etika, estetika, keindahan, dan yang mengganggu ketertiban wilayah. Nah, fakta di lapangan ini kan kerap pemasangan APK ini tidak mempertimbangkan hal tersebut, sehingga terkesan serampangan dan berpotensi mengganggu. Nah, keadaan yang demikian inilah yang menjadi fokus Bawaslu untuk ditertibkan, yang dalam pelaksanaannya kerap menjadi perlawanan dari tim peserta pemilu gitu. Oke. Ini kan menjadi dilema yang paling tidak Bawaslu mengupayakan untuk melakukan proses pencegahan dengan melakukan apa yang disebut himbauan kepada peserta pemilu. Baik. Ya dalam proses pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan sebagaimana diatur di PKPU 15 tahun 2023 tersebut. Baik, Pak Puadi, berdasarkan dengan PKPU 2023 tadi, PKPU 15 2023 yang Anda katakan, sebenarnya sanksinya apa kalau misalnya sudah melanggar peraturan bahkan sudah memakan korban seperti sekarang? Ya, ini lagi-lagi berkaitan tentang sanksi ya yang kemudian tentunya ada hal yang menjadi catatan ini Bawaslu berkaitan tentang sanksinya.
kita bisa melihat ini Mas Reza ya, sebagai bentuk pencegahan dulu ya. Sejak awal memang jajaran pengawas pemilu ini kan telah menginstruksikan nih untuk memberikan imbauan kepada peserta pemilu agar tidak memasang APK ya di tempat-tempat yang dilarang. Tentunya serta memperhatikan keindahan dan kebersihan kota. Nah, kemudian ya ini Bawaslu sebetulnya menyadari keluhan masyarakat atas pemasangan APK yang terlihat ya serampangan. Nah, kaitannya dengan sanksi ya tentunya pemasangan APK juga kan harus mempertimbangkan yang tadi saya sampaikan berkaitan tentang aspek etika. Nah, tentunya kaitannya juga dengan sanksi, ini kan kaitannya dengan pelanggaran administrasi ya. Paling tidak memang Bawaslu setelah melakukan pencegahan, kemudian pada saat dilakukan proses penindakan, Bawaslu tentunya kan berkoordinasi dengan Satpol PP. Paling tidak memang diberikan satu sanksi yang kaitannya dengan pelanggaran administrasi untuk meminta kepada jajaran kita, kemudian koordinasi dengan Satpol PP, kaitannya dengan peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut gitu. Oke, berarti hingga memakan korban ini sanksinya hanya administratif begitu ya, dan mereka disarankan untuk menurunkan APK-nya sendiri. Kalau misalnya ada laporan dari warga, dari masyarakat, baik? Ya, saya perlu sampaikan, sanksinya ini kan dapat berupa perintah penurunan APK yang melanggar atau setidaknya dalam bentuk teguran tertulis. Nah, dalam keadaan tertentu apabila peserta tidak menurunkan sesuatu berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Bawaslu tetap berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan APK yang melanggar. Baik. Jadi memang kalau kaitannya dengan siapa sih yang bertanggung jawab Siapa yang terhadap harus bertanggung jawab, betul Pak Puadi? Ya tentunya ini kan kaitannya dengan si pemasang terhadap alat peraga alat peraga kampanye tersebut. Karena Bawaslu sudah melakukan proses apa yang tadi saya sampaikan, yaitu melakukan proses pencegahan, melakukan himbauan, kemudian juga Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP. Jadi tadi saya sudah sampaikan sesuai dengan wewenang yang dimiliki Bawaslu, pelanggaran terhadap pemasangan APK yang dilakukan oleh peserta pemilu akan ditindak sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilu. Baik Pak Puadi, berarti saya ulangi sekali lagi ya, ketika memang sudah menjadi semeraut seperti ini bahkan memakan korban, sanksinya hanya administratif seperti yang Anda katakan tadi, tidak ada sanksi pidana. Ya memang tidak ada sanksi pidana, artinya memang saya sampaikan bentuk pelanggaran ini pelanggaran administrasi pemilu karena sanksi dapat berupa perintah penurunan APK tadi yang melanggar atau setidaknya dalam bentuk teguran tertulis. Jadi bukan kaitannya dengan pelanggaran pidana, kecuali memang kalau dihubungkan terhadap perdata karena ini kan berkaitan tentang lex specialis undang-undang pemilu. Walau jadi sudah kalau memakan korban tadi itu ya Pak ya? Terhadap masyarakat tentunya masuk ke kategori pidana umum gitu. Oke, baik Pak Puadi, sebenarnya membutuhkan waktu berapa lama dari laporan masyarakat ketika mereka melihat ada APK yang mengganggu ini sampai Anda sampaikan ke Satpol PP dan berujung pada penurunan APK tadi? Butuh waktu berapa lama biasanya? Saya perlu sampaikan ya, karena pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu itu kan melalui pintu temuan dan kemudian laporan. Tanpa harus ada laporan masyarakat ya, saya sudah sampaikan tadi ya bahwa Bawaslu tetap melakukan himbauan dalam upaya pencegahan kepada peserta pemilu untuk memasang alat peraga kampanye sesuai dan sebagaimana diamanahkan oleh PKPU 15 tahun 2023. Nah, kemudian ketika ada ruang di mana tidak sesuai dengan titik-titik lokasi, Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP. Nah, ruang-ruang itulah yang kemudian nanti dieksekusi oleh Satpol PP berdasarkan koordinasi titik-titik lokasi ya, APK yang telah diatur, yaitu zona yang telah ditentukan berdasarkan keputusan KPU. Tapi ketika nanti ada masyarakat melaporkan ya, tentang apakah ini adanya dugaan pelanggaran atau tidak, Bawaslu kalau merujuk ke Perbawaslu 7, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Baik.
siapa kemudian yang melaporkan, siapa yang kemudian dilaporkan. Baik, baik. Kita sama-sama menunggu, walaupun ini memang tidak ada sanksi dalam bentuk pidana dan hanya administratif saja. Kita harapkan memang pemasangan alat peraga kampanye yang semeraut ini tidak terjadi lagi hingga memakan korban. Terima kasih bergabung bersama kami anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Selamat sore.